Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Solo Leveling dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-10-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi sinopsis untuk episode ke-10 pada musim keduanya sudah keluar ya. Dimana pada sinopsis tersebut itu berbunyi seperti ini. Judulnya, Kami Membutuhkan Seorang Pahlawan, di mana Sung Jinwoo terlibat di dalam pertandingan latihan dengan Hunter Rank S dari Asosiasi Negara Jepang, di mana Sung Jinwoo menampilkan keterampilan bertarung yang tidak bisa dibantahkan dalam duel bersama Goto Ryuji. Namun Sung Jinwoo memutuskan untuk menolak berpartisipasi dalam penyerangan ke Pulau Jeju agar bisa mendukung ibunya yang baru saja terbangun. Nah, serangan ke Pulau Jeju keempat dimulai tanpa Sung Jinwoo. Berjalan cukup baik di bawah arahan dari Hunter Goto Ryuji yang didukung dari Hunter Rank S lainnya. Akan tetapi ya, itulah sinopsis singkat dari episode ke-10 untuk musim keduanya dari animenya Solo Leveling, atau lebih tepatnya itu pada adaptasi untuk anime Solo Leveling untuk episode ke-22-nya. Dan sekarang kita bakalan masuk ke preview atau lebih tepatnya trailer terbaru untuk pembukaan arc Pulau Jeju yang baru saja keluar, di mana arc Pulau Jeju itu sendiri akan lebih berfokus kepada 4 episode tersisa di musim keduanya dari animenya Solo Leveling itu sendiri. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas. Nah, sebagai pembuka pada adaptasi untuk episode ke-10-nya nanti, kita akan melihat pertarungan antara kedua kubu Hunter dari Korea Selatan dan juga Hunter dari negara Jepang. Dimana kita bisa lihat ya di sini kalau Hunter Cha Hae-in sangat mendominasi pertarungan meskipun Hunter Rank S Korea Selatan yang lainnya cukup kewalahan dengan serangan para Hunter dari negara Jepang. Ya, baik Hunter Ma, terus ada Hunter Lim Tai, keduanya tuh dengan sangat mudah dikalahkan oleh Hunter dari negara Jepang. Bahkan Hunter Back sendiri aja cukup kewalahan menghadapi 2 orang Hunter dari negara Jepang yang coba untuk mengepungnya. Sebelum akhirnya kita akan melihat ya bagaimana Mas Wowo menolong Cha Hae-in dari serangan Hunter Rank S dari negara Jepang. Dan terjadilah pertarungan penentu untuk Hunter Goto Ryuji dan juga Hunter Sung Jinwoo. Nah, kalau dilihat dari preview yang ada, Hunter Goto Ryuji bakalan mencoba untuk menyerang Sung Jinwoo dengan kemampuan manipulasi mana yang ia tambahkan di ujung telapak tangannya. Dimana hal itu akan dikombinasikan dengan kecepatan dari Goto Ryuji itu sendiri, yang akhirnya bisa melukai bagian pipi dari Sung Jinwoo. Sebelum akhirnya pertarungan itu dihentikan sebab Sung Jinwoo dan juga Goto Ryuji ingin bertarung dengan sungguh-sungguh. Ya, sebelum hal itu terjadi, para Hunter dari kedua negara tersebut itu berhasil memisahkan dan juga mencegah hal itu bisa terjadi. Ya, bagi Pak Go, latih tanding antara Hunter Korea Selatan dan juga negara Jepang cukup sampai di sini. Karena setelah ini kedua belah pihak harus mempersiapkan semua keperluan untuk penaklukan Pulau Jeju nantinya. Nah, singkat cerita, sebelum pergi meninggalkan ruang latihan, Sung Jinwoo menempelkan para Shadow Army-nya ke bayangan dari para Hunter. Di mana hal ini tuh dilakukan Sung Jinwoo sebagai bentuk antisipasi jika terjadi hal-hal buruk di Pulau Jeju nantinya. Ya, meskipun Sung Jinwoo menganggap kalau kekuatan para Hunter yang terlibat nantinya sudah cukup untuk melakukan penaklukan Pulau Jeju, Sung Jinwoo juga masih khawatir kalau saja misi tersebut itu gagal. Ya, sepertinya sudah kalian duga, dengan menyusupnya Shadow Army-nya Sung Jinwoo di bayangan dari para Hunter, Sung Jinwoo memberitahu Pak Go kalau ia tidak ikut pergi. Di mana kabar mengecewakan itu akhirnya sampai ke telinga Hunter Back dan juga Hunter Cho. Ya, meskipun disayangkan, namun kenyataannya itu harus mereka terima ya. Apalagi setelah keterlibatan Hunter Min Byung-gyu kembali ke barisan terdepan, cukup baik untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sung Jinwoo. Dan akhirnya penaklukan Pulau Jeju keempat kali pun dimulai. Nah, pada penampakan Pulau Jeju kita dilihatin ya dengan adanya Gunung Merapi yang sepertinya sudah tidak aktif lagi. Dan gunung tersebut itu telah menjadi sarang bagi para semut, di mana bersama dengan Hunter Rank S Korea Selatan lainnya, Hunter Cho masuk menerjang sarang para semut yang sebagian besar telah bermutasi. Ya, untuk rencana penyerangan itu sendiri sangatlah simpel banget ya. Para Hunter dari negara Jepang akan bertugas di luar sarang semut, di mana mereka akan mengalahkan para semut-semut yang dipancing dengan luapan mana dari luar, sehingga para semut-semut tersebut itu meninggalkan sarang mereka dan bertarung dengan para Hunter dari negara Jepang. Sedangkan untuk tim penyerangan garis depan akan diisi oleh para Hunter dari Korea Selatan yang menyusup ke dalam sarang semut dan menghabisi sang ratu, agar para semut-semut itu tidak bisa terlahir kembali.
Sedangkan untuk hunter dari negara Cina sendiri, mereka hanya akan berjaga di wilayah perbatasan laut kedua negara tersebut. Ya, kalau-kalau saja gitu kan ada semut terbang yang keluar dari arah pulau. Sedangkan untuk hunter rang di bawah rang es itu sendiri, mereka berjaga di wilayah mereka masing-masing. Nah, seperti apa yang tertulis dari sinopsis pada episode ke-10 pada musim keduanya di atas, akan ada hal yang mengancam bagi para hunter yang masuk ke dalam Pulau Jeju. Dan ancaman itu adalah semut yang bernama Beru. Ya, seperti yang sudah diperlihatkan pada trailer terbarunya, Beru akan lahir tepat setelah penyerangan Pulau Jeju dimulai, di mana Beru adalah ras semut petarung yang lebih kuat daripada semut-semut yang ada di sana. Ya, warnanya aja tuh sudah biru kegelapan gitu kan, sudah pasti ganas gitu kan, walaupun tidak seganas yang ada pada manualnya ataupun yang ada di ilustrasi di gamenya itu sendiri, tapi ya udah cukup epic lah gitu kan. Dimana seperti anak yang baru lahir, Beru mencoba untuk mencari manusia terkuat untuk bisa ia kalahkan. Namun sayangnya di sini ya, Beru tuh terlalu cepat ya terpancing oleh luapan mana dari para hunter dari negara Jepang dan membuat mereka yang ada di sana menjadi korban dari kebrutalannya si Beru. Termasuk si Goto Ryuji itu sendiri yang bakalan jadi korban dari si Beru. Nah, jadi seperti itulah apa yang akan terjadi pada adaptasi untuk episode ke-10 pada musim keduanya dari animenya Solo Leveling itu sendiri. Selain pertarungan epik dari para hunter di Korea Selatan versus hunter dari negara Jepang itu sendiri pada latih tanding sebelum keberangkatan mereka ke Pulau Jeju, dan pertarungan santai untuk Sun Jinwoo yang masih bisa tersenyum ya saat menghadapi Goto Ryuji yang sudah masuk ke mode seriusnya. Kita juga akan dilihatin dengan dimulainya penaklukan Pulau Jeju dan kebangkitan dari semut terkuat yang bernama Beru. Ya, 4 episode ke depan akan menjadi klimaks untuk musim kedua dari animenya Solo Leveling itu sendiri. Dan aku nggak sabar gitu kan mau lihat bagaimana Sung Jinwoo akan berhadapan langsung dengan calon Shadow Army terkuat keduanya di masa depan. Dan ini bakalan menarik banget sih harusnya. Dimana episode ke-10 dari musim keduanya Solo Leveling itu sendiri bakalan kembali hadir ya nanti pada tanggal 8 Maret 2025. Hari Sabtu malam minggu. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Bistation lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada ada iklannya gitu. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini mengenai spoiler untuk episode ke-10 pada animenya Solo Leveling pada musim keduanya itu sendiri ataupun episode ke-22-nya. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang lainnya. Beru versus Sung Jinwoo bakalan dimulai nih bentar lagi gitu.